Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ونبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Istiqamah, yang kami hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan juga tim media Lentera Istiqamah, serta bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini di malam satu surah nggih, masyaallah. Satu surah kita bisa berkumpul untuk beribadah seperti biasanya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan duduknya kita sambil menunggu sholat isya ini terhitung sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala sebagai bekal kita untuk bertemu dengannya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita pada malam hari ini adalah adab-adab berzikir. Adab-adab berzikir, dan masih membahas satu kitab yaitu Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Fikih doa dan zikir karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Namun sebelum kita membahas inti materi, terlebih dahulu kita mengingat kemuliaan bulan Al-Muharram, atau orang Jawa itu bilang apa? Suro. Dan untuk satu Muharram atau satu Suro datang atau bertepatan dengan malam Jumat. Malam Jumat satu Suro. Yes. Betul. Kliwon ya? Kalau kita lihat berita-beritanya itu orang-orang yang biasa ngitung-ngitung seperti itu, ini malam Suro yang spesial. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, kita beragama Islam, kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup kita, dan semua yang faktual itu harus berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian masyarakat memandang bulan Suro itu bulan apa? Bulan sial. Terus betul enggak sih? Ya, sebagian orang mengatakan demikian. Sehingga nang bulan Suro kayak orang li bojo, orang li sunatan, orang li napa malih pelesiran gitu nih. Sampai para nelayan, karena kemarin dan hari ini kami pergi ke Cilacap ya, itu sepi pada mboten apa? Mboten melaut. Ya. Mungkin alasannya apa? Malam satu Suro gitu. Masya Allah. Tapi sekali lagi kita menerima sebuah hal sebagai fakta dan sebagai hal yang harus diimani itu berdasarkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Terkait dengan Muharram, kita perlu ingat bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang haram. Bulan Muharram, bulan yang haram atau yang mulia. Dalilnya apa? Silakan dibuka nanti surat At-Taubah ayat 36. Surat apa? At-Taubah ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Ya. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada berapa? 12 bulan.
fi kitabillah, di kitabnya Allah, yakni di Lauhul Mahfuz. Allah sudah menentukan dalam satu tahun ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana diciptakannya atau Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disifati sebagai bulan apa? Bulan yang haram. Maka di dalam dalil yang lain disebutkan apa? Fala tadzalamu, janganlah kalian berbuat zalim. Nah, ayat ini, surat At-Taubah ayat 36 ini kemudian ditafsirkan dengan sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakar dari Nabi SAW. Beliau bersabda ketika khutbah Hajjatul Wada, haji wada. Kata beliau SAW, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu silih berganti, istadara, silih berganti sebagaimana yang telah Allah tentukan pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi 12 bulan itu Bapak Ibu, 12 bulan di dalam Hijriah kita yakini sebagai sesuatu yang sudah Allah takdirkan, bukan mengikuti kalender Masehi. Dan ini perlu kita tekankan dalam hal ini, karena kalender Masehi saja 12 bulan, tapi 12 bulan di dalam Hijriah itu ditentukan oleh Allah. Artinya 12 bulan Hijriah itu adalah takdirnya Allah. Kalau yang Masehi kan wallahu alam sejarah bagaimana, tapi sepertinya itu buatan manusia. Kalau Hijriah kita yakini itu Allah tentukan. Baik. Kemudian kata beliau, minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berkesinambungan, mutawali, berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajab Mudhar, ini yang terpisah satu, yaitu bulan apa? Bulan Rajab, yang ada di antara bulan apa? Jumada dan bulan Sya'ban. Baik. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam dalilnya itu disebutkan bahwa di bulan-bulan haram itu fala tadzalamu, jangan berbuat zalim. Janganlah kalian berbuat zalim, Terus kenapa? Kok suruh tidak berbuat zalimnya itu di bulan haram saja? Bukankah berbuat zalim juga diharamkan di selain bulan 4 ini? Alasannya kenapa Pak Bu? Alasannya karena ingin menekankan bahwa di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu dosa-dosanya yang dilakukan itu nilainya berlipat ganda. Karena kita tahu sekali, selain 4 bulan ini tidak boleh berbuat zalim, haram sudah. Tapi kenapa disebutkan, ditekankan fala tadzalamu fihinna? Kenapa tidak boleh berbuat zalim di 4 bulan ini? Bukankah zalim juga tidak boleh dilakukan di selain 4 bulan ini? Sekali lagi kata para ulama, ini untuk menunjukkan bahwa nilai dosa di 4 bulan ini, dosanya nilainya apa? Berlipat ganda. Dan ini Bapak Ibu, kita sudah masuk bulan Muharram, bulan haram yang dosanya apabila dilakukan nilainya lebih besar. Baik. Kemudian kenapa bulan Muharram atau bulan Sura itu bukan bulan sial? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyebut bahwa Muharram ini adalah syahrullah,
bulannya Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdhalus shiyami ba'da syahr Ramadan syahrullah." Ya. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa sunnah di syahrullah, di bulannya Allah, alladzi tad'unahul muharram, yaitu bulan yang kalian sebut sebagai bulan Muharram. Ya. Dari mana kita lihat bahwa bulan Muharram ini bulan mulia? Dari penyebutan syahrullah, bulannya Allah. Dari mana Pak? Kok bisa ini disebutkan mulia? Kita berpikirnya dari mana? Dari penisbatan. Kalau makhluk dinisbatkan kepada Allah, makhluk itu jadi mulia. Contoh, kalam, ucapan, biasa saja. Tapi ketika kalam ini disandarkan kepada Allah, kalamullah, maka firman-Nya jadi mulia. Al-Quran, Rasul, utusan, delegasi. Tapi ketika Rasul ini dinisbatkan kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi apa? Jadi mulia. Baitun, apa baitun? Rumah, ya, rumah. Tapi ketika dinisbatkan kepada Baitullah, rumahnya Allah, apa? Masjid, maka bangunan itu jadi mulia. Begitu pula dengan syahrullah, bulannya Allah. Berarti bulan ini adalah bulan yang mulia. Jadi surah kue medeni apa ora? Mboten nggih. Udah, kita berakidah yang benar saja, bulan surah itu bukan bulan sial. Harapan barang gawe di bulan Muharram ya monggo. Harapan hajatan bulan Muharram ya monggo. Harapan pelesiran ado-ado ya monggo. Ya. Kalau tidak melanggar syariat dipersilahkan. Bahkan kalau bisa melakukan kebaikan-kebaikan banyak di bulan Suro. Dipahami Bapak Ibu? Ya. Dan sekali lagi di sini Rasulullah menyebutkan siam atau puasa yang paling afdol adalah siam apa? Puasa di bulan Muharram. Ya. Seperti posisi sholat malam kedudukannya dengan sholat fardu. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul laili. Ya. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya. Nah, mengenai hal ini, puasa di bulan Muharram ini, ulama itu berbeda pendapat. Apakah hukumnya Rasulullah SAW itu berpuasa di setiap hari di bulan Muharram atau tidak? Ya. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan puasa sunnah yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Ya, sebagian mengatakan puasa yang dilakukan Nabi itu full 1 bulan penuh di bulan Muharram. Tapi ada yang lain mengatakan bahwa di antara dalilnya adalah hadis Aisyah yang menyebutkan Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sebulan full selain bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, jadi hanya mayoritas saja. Yang ala kulli hal, kalau kita bisa mengikuti beliau dalam masalah tersebut itu kebaikan. Tapi misalnya tidak bisa berpuasa seperti puasa Rasulullah SAW yang berpuasa mayoritas harinya, minimal kita puasa Asyura. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 10 ya, tanggal 10 Muharram. Dan kalau bisa juga diiringi supaya kita berbeda dengan orang Yahudi, yaitu tanggal 9 atau puasa Tasu'a ya, tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan apa fadilahnya? Fadilahnya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah 1 tahun ke belakang ya. Diniatkan nggih? Insyaallah taala. Baik. Itu muqaddimah untuk pengingat saja. Dan kita masuk ke adab-adab berzikir. Kita masuk pembahasan inti adab-adab berzikir.
Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Berzikir itu sebuah ibadah. Berzikir itu sebuah ibadah. Ya. Banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan berzikir. Di antaranya mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti apa? Orang hidup dan orang yang mati. Ya. Karena hidupnya hati itu dengan zikir. Kalau hati nggak pernah berzikir, hatinya mati. Itu pasti. Ya. Kemudian dalil yang lainnya yang sudah pernah kita sampaikan, Rasulullah mengatakan, mau nggak kalian aku berikan suatu amalan lebih dicintai di sisi Allah, paling paling menyucikan, ya, lebih baik daripada kalian berperang, kalian membunuh musuh kalian dan kalian terbunuh. Mau nggak disebutkan apa amalannya? Para sahabat berkata apa? Tentu kami ingin tahu amalan itu apa. Rasulullah menyebutkan zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan hati kita hanya bisa tenang Bapak Ibu dengan berzikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Namun zikir yang bisa berefek kepada kita, zikir yang bisa mendatangkan pahala dan mendatangkan keridhaan Allah, itu bukan zikir asal-asalan, tapi zikir yang ada adab-adabnya. Dan sebaik adab adalah adab yang Allah ajarkan langsung lewat kalamnya, atau apa? Al-Quran. Apa adab-adab berzikir? Adab-adab berzikir disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205. Surat apa? Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin." Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Dari ayat ini saya bacakan lagi, kita perhatikan kata-katanya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Satu ayat sudah masuk 6 adab. Dan kata Syekh Abdul Razak itu ada 7 adab di sini. Ini belum kita ambil dari hadisnya. Ya, minimal mudah-mudahan bisa cukup waktunya untuk membahas 7 adab ini dan langsung kita praktekkan nantinya, insya Allah. Ya. Baik, apa saja adab-adab? Ini kita berbicara tentang adab berzikir, ya. Masih masuk ke fikih berzikir. Sebetulnya saya membayangkan kajian seperti ini, kita inginnya itu membahas satu doa tertulis, dibagikan, dihafalkan gitu. Tapi kan kita nggak bisa langsung ke sana. Tentu ada mukaddimah yang perlu kita pahami bersama. Sebetulnya sebelum ini ada 8 bab. Ada 8 bab yang kita lewati. Ya, isinya itu fadilah-fadilah berzikir. Kalau bisa baca kitab Arab, silakan dibuka nggih, Sahih Fikih Adhiyah wal Adhkar. Ya, kita masuk di bab 9. Adab-adab berzikir. Surat apa tadi Bapak Ibu? Al-A'raf ayat 205. Dieling-eling nggih. Ini kan banyak yang enggak bawa catatan. Ya. Dihafal, nanti dipraktekkan nggih. Ini ada guru saya, ngaput nggih Pak.
lagi istirahat. Yang pertama, ya. Yang pertama, dzikir dilakukan di dalam azarnya fi nafsihi, ya, dalam hati, ya, di dalam hati atau tidak terlihat oleh orang lain. Ya, adabnya yang pertama itu di dalam hati atau tidak berada di hadapan orang lain dengan zikir-zikir yang memang tidak disyariatkan untuk disiarkan secara meluas. Karena ada zikir yang memang harus disiarkan gitu. Contohnya apa? Takbiran, terus apa malih? Adzan niku zikir menapa sanes? Zikir kan takbir, terus syahadat, kan takbir zikir semuanya. Ya. Tapi adab yang pertama, kalau bukan zikir-zikir yang memang disyariatkan untuk disiarkan secara meluas, dinyatakan dalam penglihatan dan pendengaran, maka alangkah baiknya zikir itu dilakukan secara rahasia. Kenapa demikian? Kata Syekh Abdul Razak, li'anal ikhfa, karena ikhfa, ya, tersembunyi, adkhalu, isimnya tafdil, adkhalu fil ikhlas, karena manakala zikir dilakukan secara tersembunyi itu lebih menjaga hati untuk ikhlas, ya. Wa aqrabu ilal ijabah, dan zikir yang dilakukan secara tersembunyi itu lebih dekat untuk bisa diistijabahi oleh Allah. Wa ab'ad minar riya, dan lebih jauh, lebih aman dari perbuatan riya. Ya. Kenapa kita harus zikirnya itu tersembunyi? Yang pertama, lebih membantu kita supaya jadi orang ikhlas. Kedua, lebih mudah untuk diijabahi. Yang ketiga, lebih mengamankan diri kita dari riya. Jadi zikir yang pertama atau adab yang pertama itu bukan zikir dengan mikrofon, apalagi zikirnya digunakan untuk berjoget-joget. Kalau ada zikir lafadznya digunakan untuk nyanyi-nyanyi, itu bukan zikir, itu nasyid atau nazam, ya. Karena adabnya zikir apa? Tersembunyi. Ya. Kalau misalkan buat hafalan, ya, kan sering di nazam itu, di mantumah itu sering tahmid dan sholawatnya pakai nazam, ya, pakai syair. Itu supaya apa? Supaya memudahkan hafalan, ya. Alhamdulillahi musalliyan ala, ya, an-nabi. Siapa yang hafal mantumah Baikuniyah di sini? Ada? Belum, ya? Alhamdulillahi musalliyan ala khairin nabiyyin ursila. Itu kan tahmid dan salawat. Tahmid dan salawat ini sebagai zikir nama sanes. Zikir kan? Diubah seperti itu untuk memudahkan hafalan. Dan ada para ulama ketika menghafalkan atau ketika membuat kitab itu pasti diawali dengan muqaddimah zikir. Entah bismillah, entah tahmid dan sholawat. Gitu. Baik. Adab yang pertama apa tadi? Usahakan zikirnya tersembunyi. Diingat ya, jangan sampai tulan ya. Mutu masjid terus kelalen ya. Baik. Yang kedua, adab zikir yang kedua, zikirnya itu diiringi rasa tadarru'. Diiringi apa? Rasa tadarru' atau menghinakan diri, merendahkan diri di hadapannya Allah, ya. Merendahkan diri, ya, di hadapannya Allah. Satu. Yang kedua, mengakui kekurangan dirinya, ya, mengakui kekurangan dirinya, ya.
Yang pertama apa tadi? Merasa rendah. Yang kedua, merasa dirinya itu masih kurang di dalam memberi penghambaan atau ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadarru' ini Bapak Ibu, tadarru' ini kalau kita bisa berzikir dengan penuh tadarru', itu merupakan itmamu dillatil ubudiyah, penyempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua dari apa? Ayo, yang kedua apa? Menghadirkan rasa penghinaan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga. Yang ketiga. Siap gini. Ini ke bapak-bapak khusyuk banget soalnya. Diingat gini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu juga fokus nih. Yang ketiga, di antara adab berzikir yang ketiga adalah manakala berzikir ada rasa takut dan khawatir. Takut dan khawatir atas apa? Mbok zikir saya ini kurang sempurna, dan khawatir zikir yang saya lakukan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kan gampang ya. Gampang ya? Gampang kan? Tapi zikir itu kan macam-macam. Bapak Ibu istighfar, astagfirullah. Zikir bukan? Zikir. Manfaat astagfirullah itu apa? Mendapatkannya pengampunan dosa. Tapi manakala astagfirullahnya ini tidak diterima oleh Allah, berarti dosanya diampuni mboten diampuni. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapan Nabi manakala apa? Manakala akan mendapatkan apa? Kedzaliman dari musuh-musuhnya. Dan Allah tolong. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ucapannya Nabi Musa manakala akan diserang oleh Firaun. Beliau mengucapkan hasbiyallah. Dan Allah tolong. Tapi kalau misalkan kita tidak mengenakan adab-adab berzikir, hasbiyallahnya itu bermanfaat enggak? Tidak bermanfaat. Dan zikir-zikir itu banyak. Zikir yang paling utama apa? Bukan. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran zikir paling utama. Di bawahnya afdhalu dzikri la ilaha illallah. Terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tadi hasbiyallahu wa ni'mal wakil dan yang lain sebagainya. Ya. Zikir-zikir itu kalau kita tidak dilakukan dengan adab, maka semuanya akan hilang. Ya. Maka hendaknya kita punya rasa khawatir manakala kita berzikir kepada Allah, khawatir mbok menawa zikir kita ditolak oleh Allah Ta'ala dan tidak mendapatkan apa? Efek dari zikir yang kita lakukan. Ya. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat. Sudah siap loh Dereng? Ada 7 ini loh. Coba selain yang mencatat. Ya, selain yang mencatat. 1, adabnya apa? Dilakukan secara rahasia. Ya. Yang kedua, diiringi dengan rasa merendahan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, diiringi dengan rasa takut dan khawatir zikir kita tidak diterima. Yang keempat, zikir yang dilakukan itu dilakukan
tidak dengan jahar, kecuali zikir-zikir yang memang harus dijaharkan. Contoh sholat jamaah, kan orang bisa bisik-bisik, wih, kalau teman ya, kan harus disebutkan Allahu Akbar gitu ya. Tapi pada tempat-tempat yang memang tidak ada dalilnya atau syariatnya untuk dijaharkan, tidak perlu dijaharkan. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Dari lafaz firman Allah, wa dunal jahri minal qawli, wa dunal jahri minal qawli, tidak mengeraskan suara. Kenapa demikian? Karena zikir tanpa jahar itu lebih memudahkan kita untuk bertafakur. Ya, untuk apa? Bertafakur. Ya. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Itu zikirnya itu Maha suci Allah. Bahasa Arabnya apa? Subhanallah. Gampang ya? Tapi kalau kita preteli, maksud dari Maha sucinya Allah itu apa? Maha suci zatnya, Maha suci namanya, Maha suci kehendaknya. Maha suci zatnya, Allah gak mungkin melakukan perbuatan yang zalim, Allah gak mungkin terkena najis. Yang kedua, Maha suci dengan sifatnya, yakni apa yang Allah miliki itu pasti tidak ada aib dan cacat. Ketika Allah menghukum dengan keadilan. Ketika Allah memberi kebaikan, menghadiahkan sebuah kebaikan dunia maupun akhirat, Allah itu tidak berbuat curang. Tapi karena Allah Maha Penyayang, ya, Maha Suci Allah dan yang lain sebagainya, ya. Itu baru kalimat apa? Subhanallah. Subhanallah saja satu kalimat kalau kita renungkan, kita akan semakin cinta dengan Allah. Dan kata subhanallah itu bisa kita maknai apabila kita bisa dunal jahri. Zikirnya itu apa? An yakuna dunal jahri, tidak keras. Sehingga ketika berzikir pun kita tidak mentarget sebetulnya, ya. Tidak mentarget jumlah. Kalau misalkan mau berpikir merenung dengan subhanallah, pelan aja tidak apa-apa. Subhanallah, subhanallah, memikirkan kasih sayangnya Allah. Baca 100 kali dengan penuh perenungan. Kira-kira ada manfaat buat hati kita enggak? Subhanallah, subhanallah. Baru subhanallah, belum hamdalah, belum takbir, belum tahlil, belum al-fatihah yang kita baca. Ya, baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walihada qala, oleh karenanya Allah berfirman, wa dunal jahri minal qawli, ya, tanpa mengeraskan suara. Wa hakadha yustahabbu an yakuna dzikru. Dan dengan hal ini hendaknya, ya, atau disunahkan zikir itu dilakukan dengan hal tersebut. La yakunu nidaan wa jahran balighan, dan tidak menjadi zikir yang memanggil-manggil. Oh, keras banget. Dan juga jahran balighan, keras dengan keras yang sangat sampai mengganggu orang lain. Nuhun sewu, ini yang berbicara aslinya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang imam ahli Quran, ahli qiraat, dan ulama ahli tafsir. Beliau menyebutkan la yakun nidaan wa jahran balighan, tidak seperti memanggil-manggil orang yang apa? Orang yang tuli, dan juga keras yang sangat sehingga mengganggu manusia yang lainnya. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi zikir itu dilakukan dengan suara keras. Ketika berzikir, ada sebagian orang zikirnya itu dengan suara keras,
ya. Dan dalam doanya dengan suara yang keras. Dan ini dilakukan manakala Rasulullah masih hidup, dan juga dilakukan manakala dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu kan salah satu sebab terijabahnya doa. Dan Rasulullah menyaksikannya. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah Rasulullah itu mendukung hal tersebut sebagai bentuk dakwah beliau? Ataukah Rasulullah itu setuju dengan perbuatan itu? Kalau memang itu sebuah kebaikan, Rasulullah tidak akan bersabda dengan sabda, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian ini tidak berdoa, tidak meminta kepada zat yang tuli dan zat yang tidak ada. Walakin tad'una sami'an basiran. Tapi kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Rasulullah mengatakan apa? Irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Paham Bapak Ibu? Ini Rasulullah mengatakan ini bentuk setuju nopo ketidaksetujuan. Tidak setuju, ya, ketidaksetujuan. Ya. Dan syariat seperti ini, apa yang Rasulullah sabdakan dan menjadi sebuah syariat. Syariat ini akan terus begitu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tidak bisa dinasakh. Karena enggak ada nasakh dzikir seperti ini dihilangkan. Dan sebagian saudara kita yang biasa dzikir dengan keras, manakala berdoa setelah sholat, doanya cepet banget, kebalik. Yang harusnya apa? Yang harusnya pelan, khusyuk itu. Amin. Itu kan tidak apa? Memasukkan ke dalam hati. Tapi ini bukan sebagai bentuk permusuhan, non sewu. Saya tekankan ini sebagai takdib saja, penyampaian takdib, bukan sebagai bentuk permusuhan. Dan ini, apalagi ini di live kan, live apa enggak ini? Apalagi ini di live kan, media sosial itu boleh terbuka siapa saja komentar. Dan kalau sudah seperti itu berarti ini sifatnya apa? Bisa jadi sebuah opini dan ajakan, dan bukan sebuah keharusan bagi yang memang punya prinsip berbeda. Sebelum lanjut intermezzo, kita punya satu guru di sini yang biasa ngisi kajian di sini, pernah cerita ke saya sendiri. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang memang menurut beliau berdasarkan dalil dan ayat Al-Quran yang sahih, ya, ayatnya betul dan hadisnya sahih, muncul sebuah fatwa demikian, disampaikan ke masyarakat, pulang-pulang diancam. Udah pernah cerita belum? Ada ustadz yang kayak gitu? Ada. Di pengisi sini ada yang seperti itu. Itu kan hanya sebatas apa? Sebatas apa yang beliau ikuti. Kalaupun tidak mau mengikuti, ya silahkan. Saya sampaikan seperti ini karena ada dalilnya. Apa menjadi sebuah permusuhan? Kan enggak. Ya, mohon dipahami dengan baik. Tapi saya mengajak Bapak Ibu yang juga yang menyimak kajian ini, kalau mau berdoa tidak perlu keras. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Allah kue orang budin. Betul kapannya. Baik. Adab yang keempat. Adab yang kelima, zikir itu selaras. Zikir itu selaras antara lisan dan hati. Zikir itu akan sempurna manakala zikir itu selaras antara lisan dan hati. Dari mana kita mengambil faidah ini? Dari firman Allah, dunal jahri, tanpa keras. Secara tersirat
Di sini ada pesan supaya kita berzikir dengan suara, tapi suaranya itu tidak keras, ya. Artinya zikir itu ya jangan cuma di hati, tapi dilakukan juga dengan lisan. Dan ini juga masuk ke fikih sholat nanti, ya. Jadi sholat itu sah manakala zikir-zikir yang dibaca itu ada gerakan bibirnya, ya, ada gerakan bibir, itu sholatnya sah. Di dalam mazhab Hambali bahkan sampai menstandarkan bacaan itu standarnya harus dibaca dengan suara dan minimal didengar oleh diri sendiri, ya. Makanya sebagian imam itu kalau mic-nya sensitif sekali itu sampai apa? Sampai terdengar, ya. Sampai terdengar. Ya memang fikihnya seperti itu, ya. Harus ada ucapannya, ya, harus ada bacaannya. Dan zikir yang sempurna, zikir yang penuh adab adalah zikir yang selaras antara lisan dan hati, ya. Antara lisan dan hati, ya. Memang sebagian ulama itu, ya, sebagian ulama itu mengatakan ini kan tidak apa? Ini kan bukan isyarat seperti itu, ya. Berdalil pada dunal jahri minal qaul, bukan keras-keras, berarti nggak perlu pakai lisan, ya, bukan pakai lisan saja, boleh pakai hati. Tapi yang menurut Syekh Profesor Dr. Abdul Razak al-asah al-awwal, yang paling sahih itu yang pertama, yaitu lisan kita bergerak tapi selaras dengan hati kita. Dan ini pendapat juga yang diikuti oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para imam yang lainnya. Baik. Adzan jam berapa nih saya? 4 menit lagi. Ini 5 lagi Bapak Ibu. Aja nyontek jajal si pertama apa? Fi nafsihi rahasia. Yang kedua, merendah diri. Yang ketiga, ada rasa takut dan khawatir. Yang keempat, tidak mengangkat suara, ya. Yang kelima, tadi ini sudah, yaitu selaras antara hati dan lisan. Yang keenam, di sini di ayat ini disebutkan bil ghuduwi wal asali, di waktu pagi dan sore atau petang. Kenapa yang disebutkan dua ini saja? Al-ghudu, al-asal, pagi dan petang. Apakah perintah berzikir cuma pagi dan petang saja? Tidak, ya. Seperti tadi, seperti kita membahas masalah dolim, ketika Allah menyebutkan zikir bil ghuduwi wal asal, itu bukan berarti selain pagi dan petang, yaitu apa? Siang dan malam, itu tidak perlu berzikir, bukan. Tetapi zikir pagi dan zikir yang dilakukan di petang itu adalah zikir yang memiliki keistimewaan berbeda dengan zikir yang dilakukan di selain dua waktu ini, ya. Di antara faedahnya, kenapa kok ada zikir atau fadilah zikir di pagi dan petang itu lebih besar? Ada dalil yang menyebutkan bahwa para malaikat itu akan berkeliling di pagi dan petang hari. Dalilnya sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya, di antara kalian ada malaikat yang bergantian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat fajar dan sholat asar. Berarti batasnya apa? Sholat subuh dan sholat asar. Lantas malaikat yang bermalam naik, ya. Ketika ada, kalau kita katakan apa nih? Ganti shift kayak gitu, shift-shiftan. Gimana ya kalau kita mau mengatakan shift-shiftan itu kayaknya pantasnya untuk manusia. Ini kan malaikat ya. Masa malaikat pakai shift-shiftan? Tapi nyatanya gitu ya.
Jadi malaikat itu bergantian tugasnya. Pagi selesai ganti dengan malaikat yang untuk malam hari gitu kan. Pagi datang ketemu kan sama malaikat yang malam hari, yang bertugas di siang hari tetap di situ, yang malaikat yang bertugas di malam hari kembali ke Allah. Mereka berkumpul ketika sholat fajar dan sholat asar. Lantas malaikat yang bermalam naik, dan Tuhan mereka menanyai. Allah bertanya, ya, meskipun Allah itu tahu. Kenapa Allah bertanya? Padahal Allah itu al-alim, tahu. Kenapa? Tes interview ya Pak. Sekali lagi ini menunjukkan fadilah dari amal itu ya. Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku ya, di pagi hari? Mereka menjawab apa? Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat. Sholat dan zikir ya, sholat itu kan termasuk zikir, ditambah lagi dengan zikir pagi dan zikir sore. Terus nekan asar karo asare esih neng kodean, subuh ketinggalan laporannya berwejar. Ya Allah, hambaku ini ketiduran. Ya Allah, hambaku ini masih sibuk gitu. Ya, jadi ini siapa lihat waktunya paling ini. Kami minta waktunya tambahan. Yang keenam, atau yang keenam tadi adalah senantiasa menjaga waktu dengan zikir. Terkhusus napa? Waktu pagi dan petang. Dan yang ketujuh, adab yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ini adalah jangan sampai jadi orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Ya. Dan kalau kita lihat kegiatan kita itu selalu pasti diiringi dengan zikir. Bangun tidur ada zikirnya, masuk kamar mandi ada zikirnya, keluar kamar mandi ada zikirnya, lepas baju ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya, keluar rumah pakai zikir, masuk masjid pakai zikir, keluar masjid pakai zikir, sampai ke rumah assalamualaikum, masuk ke rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillah dan seterusnya. Mau makan ada zikirnya, selesai makan ada zikirnya, marah ke istri ada zikirnya, senang ke istri ada zikirnya, marah ke anak ada zikirnya ya. Di perjalanan ada zikirnya, ketemu sama teman-teman di kantor gawe emosi ada zikirnya, seluruh kehidupan kita ada zikir ya. Maka kalau misalkan kita bisa membaca doa-doa dan zikir-zikir harian, itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi orang yang selalu berzikir. Terlebih lagi dengan tambahan-tambahan zikir yang lain. La ilaha illallah sing gerak napa ne, Pak? Coba la ilaha illallah sing gerak napa? Bibir, hello. La ilaha illallah cuma lidah. La ilaha illallah itu afdhalul dzikri. Lebih gampang maning. Masya Allah. Ya. Baik, itu yang ketujuh nih, jangan sampai jadi orang yang lalai dalam berzikir ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.